Victor Gyökeres datang ke Arsenal sebagai striker tertajam Eropa musim lalu. Bagaimana enggak? Striker Swedia ini jadi sosok haus gol dengan catatan 54 gol bersama Sporting Lisbon musim lalu. Gak heran, banyak fans yang langsung menaruh harapan besar pada striker kekar tersebut. Sayangnya, mimpi tersebut hingga saat ini gagal diwujudkan oleh Gyökeres di lapangan hijau. Ex-Brighton ini hanya mampu menorehkan 7 gol dari 24 pertandingan bersama The Gunners. Belum lagi, dirinya kerap jadi kambing hitam karena sering menghilang dan membuang peluang-peluang emas. Arsenal terus berbenah demi mampu mengakhiri derita menjadi runner-up selama 3 musim berturut-turut. Posisi striker terus jadi tempat yang dikeluhkan para fans The Gunners selama beberapa musim kebelakang. Bagaimana enggak? The Gunners acap kali tampil tanpa menggunakan striker murni. Mikel Arteta justru lebih senang untuk bermain menggunakan para pemain yang bukan murni seorang penyerang. Contohnya bisa kita lihat pada Mikel Merino yang merupakan seorang gelandang musim lalu. Meski begitu, eksperimen justru berhasil dengan gelandang ini yang justru mencetak 9 gol dan 5 assist. Meski begitu, para fans tetap menuntut Mikel Arteta untuk membeli striker musim ini. Alhasil, desakan tersebut dikabulkan dengan kehadiran Victor Gyökeres. Striker Swedia ini datang setelah Arsenal berani membayar 75 juta euro ke Sporting Lisbon. Portofolio Gyökeres juga dinilai mengesankan hingga The Gunners berani membayar biaya mahal tersebut. Lihat saja musim lalu, dirinya mampu menggendong Sporting Lisbon dengan catatan 54 gol di semua kompetisi. Belum lagi, di Liga Champions Gyökeres juga tampil ganas. Buktinya, gawang Manchester City jadi korbannya dengan mencatatkan hat-trick. Gak heran kalau kedatangannya langsung bawa ekspektasi tinggi pada fans Arsenal. Datang dengan banyak rekor fantastis nyatanya nggak membuat Victor Gyökeres langsung nyetel dengan Arsenal. Pasalnya, striker 27 tahun ini harus bermain dengan cara bermain yang berbeda di bawah Mikel Arteta. Di Sporting Lisbon, Gyökeres ditugaskan sebagai seorang target man yang berfokus untuk mencetak gol. Sedangkan, di Arsenal dirinya harus mampu untuk melakukan hal tersebut ditambah dengan bermain dengan skema 1-2. Gyökeres sendiri dinilai kurang cocok dalam melakukan peran tersebut. Hal ini nggak lepas dari striker Swedia ini yang nggak memiliki kemampuan menahan bola yang baik. Selain itu, Gyökeres juga dinilai akan kesulitan karena dirinya disebut akan kalah duel dengan banyak bek Premier League. Kesulitan ini langsung dirasakan Gyökeres saat pertama kali kembali ke Premier League. Kontra Manchester United, dirinya tampak nggak berguna karena kesulitan untuk mengimbangi permainan Arsenal. Gak heran, di debutnya Gyökeres langsung dihujat oleh banyak netizen. Dirinya disebut lebih sering memperbaiki rambutnya dibanding menyentuh bola kontra setan merah. Banyaknya hujatan ini langsung dibalas Gyökeres di laga selanjutnya kontra Leeds United. Striker klimis ini langsung mencetak brace, di mana salah satu golnya dirinya cetak dengan menggocek banyak pemain. Akan tetapi, dirinya gagal untuk memperlihatkan konsistensi di laga-laga selanjutnya. Buktinya, Gyökeres cuma mampu mencetak 5 gol hingga ke pekan 21 Liga Inggris. Ada beberapa kelemahan besar yang terlihat dari Gyökeres saat menjadi starter bagi Arsenal. Salah satunya seperti yang telah diprediksi, di mana dirinya kerap kali kalah duel dengan banyak bek Liga Inggris. Tercatat, Gyökeres cuma mampu menang dalam 33% duel yang dirinya hadapi di Premier League. Selain duel, Gyökeres juga nampak kesulitan untuk menggiring bola. Bagaimana enggak? Dirinya cuma mencatatkan 5 dribble sukses hingga pekan ke-21. Belum lagi, operannya juga sembarangan karena hanya berada di angka 61%. Gak heran kalau kembalinya Gabriel Jesus dan Kai Havertz dinilai membawa masalah besar baginya. Bagaimana enggak? Arteta dinilai akan lebih memilih kedua pemain ini karena mampu menjalankan skemanya dengan baik. Sebut saja seperti Havertz yang memang menjadi andalan Arteta di lini serang. Sayangnya, penyerang asal Jerman ini masih harus menepi karena cedera lutut sejak bulan Agustus lalu. Belum lagi, Arsenal juga memiliki Mikel Merino yang juga bisa menggeser posisi Gyökeres.
Striker jadi-jadian ini buktinya sudah menyumbang 3 gol dan 3 assist bagi Arsenal musim ini. Angka yang cukup mengesankan bagi seorang gelandang yang dipaksa menjadi striker. Belum lagi, Merino juga lebih mengesankan untuk perannya sebagai striker pemantul dibanding Gyökeres. Hal ini lantas juga membuat banyak pihak merasa Gyökeres bukanlah sosok yang diinginkan Arteta. Pasalnya, pelatih asal Spanyol ini awalnya memang menginginkan Benjamin Sesko. Striker Manchester United ini dinilai lebih ngeklop dengan skema sang pelatih karena mampu menjadi striker pemantul. Gaya main Arteta ini dinilai sangat bertentangan dengan kemampuan Gyökeres. Pasalnya, Arsenal terkenal dengan gaya bermain membangun serangan yang tenang. Di lain sisi, Gyökeres lebih terbiasa dengan permainan cepat. Meski begitu, hal ini nggak bisa jadi alasan atas gagalnya performa Gyökeres belakangan ini. Gagalnya Victor Gyökeres dalam menjawab ekspektasi sendiri dinilai nggak hanya menjadi kesalahannya. Ada beberapa faktor lain yang perlu kita pertimbangkan jika melihat performa buruk sang striker. Salah satu kekurangan besar yang terlihat jelas adalah chemistry Gyökeres dengan penggawa utama Arsenal. Sebut saja seperti Bukayo Saka di sayap kanan. Winger Inggris ini terlihat jarang sekali memberikan operan pada Gyökeres. Dirinya malah lebih sering terlihat memaksa untuk melakukan tendangan yang malah terkesan membuang peluang. Salah satu contohnya terlihat di laga kontra Brentford awal Desember lalu. Starboy Arsenal ini lebih memilih untuk melakukan tendangan saat dijaga pemain dibanding mengumpan ke Gyökeres yang tanpa pengawalan di depannya. Gak heran kalau Rio Ferdinand sampai menyoroti sikap individual Saka terhadap Gyökeres. Cara bergerak harus berbeda tergantung siapa yang menguasai bola. Ketika Saka yang menguasai bola, saya belum melihat dirinya berpikir untuk mengumpan ke Gyökeres. Selain Saka, Martin Ødegaard juga mendapatkan kritikan karena nggak sejalan dengan permainan Gyökeres. Gelandang Norwegia ini dinilai bertentangan dengan kemampuan yang dimiliki ex-Lisbon tersebut. Bagaimana enggak, Ødegaard menjadi gelandang yang sering melakukan delay saat Arsenal melakukan serangan. Padahal, di lain sisi, Gyökeres sudah mencoba untuk berlari agar mendapatkan ruang kosong. Gak heran kalau banyak fans yang merasa Gyökeres belum cocok bermain dengan Saka dan Ødegaard. Mereka malah lebih menyarankan agar striker Swedia ini bisa dimainkan dengan Eberechi Eze dan Noni Madueke. Pasalnya, kedua pemain ini dinilai mampu untuk mengimbangi permainan cepat ala Gyökeres. Belum lagi, mereka juga paham posisi yang tepat untuk mengumpan pada striker kelahiran Stockholm ini. Salah satu buktinya terlihat di laga kontra Liverpool saat Madueke masuk. Winger Inggris ini terlihat mengirimkan umpan yang cocok untuk diterima oleh Gyökeres. Sayangnya, Madueke di laga ini masuk setelah striker Swedia ini ditarik keluar. Alhasil, Gabriel Jesus yang menjadi penyerang di laga tersebut gak mampu berada di posisi seperti Gyökeres. Meski begitu, hal ini nggak bisa dijadikan alasan untuk mengecap Gyökeres sebagai pembelian gagal. Pasalnya, striker Swedia ini memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya tetap berada di starting line up meski jarang mencetak gol. Salah satunya terlihat dari kegigihan Gyökeres dalam melakukan tekanan pada pemain lawan. Striker 27 tahun ini tercatat 319 kali melakukan tekanan di daerah lawan selama bulan Oktober. Hasil ini cukup impresif karena dirinya jauh mengungguli striker Beckham seperti Erling Haaland yang hanya berada di angka 286. Gyökeres dinilai memiliki kemampuan untuk terus mengacaukan strategi umpan lawan karena kerja kerasnya yang gak kenal lelah. Di lain sisi, dirinya juga menjadi magnet untuk menarik perhatian banyak bek lawannya. Contohnya bisa kita lihat di gol kedua Arsenal kontra Bournemouth, di mana Gyökeres menarik 5 pemain lawan agar Declan Rice bebas melepaskan tendangan. Gak heran kalau Declan Rice gak segan untuk menyebut Gyökeres sebagai sosok yang sangat penting bagi Arsenal. Dia dijaga 2 bek sepanjang laga, jadi dia harus menggunakan kekuatannya. Tanpa pergerakan dan kemampuan Victor Gyökeres menahan bola, kami akan kesulitan mencetak gol. Selain itu, Arteta sendiri juga percaya kalau Gyökeres lambat laun pasti akan menjadi mesin gol mengerikan bagi Arsenal. Ketika saya lihat dia di latihan, seberapa besar keinginannya untuk perform, bagaimana dia berusaha di setiap pertandingan.
dirinya akan segera bersatu dengan tim. Dirinya hanya kekurangan gol, tapi mampu melakukan banyak hal dengan tepat. Dengan performa yang masih angin-anginan, apakah Gyökeres termasuk pembelian gagal bagi Arsenal musim ini?